mati syahid perempuan sedang melahirkan, amal kalian sia-sia gara-gara menceritakan aib orang lain. Perempuan ternyata lebih banyak dalam neraka. Ditanya kenapa bisa begitu? Ada dua kelemahan perempuan. Satu, tidak mampu menjaga suaminya, tidak mampu mengurus suaminya, dan yang kedua tidak mampu menjaga lisannya. Kalau ada orang kebiasaannya membongkar kejelekan orang lain, maka Allah akan bongkar kejelekannya dia. Bahkan Nabi mengancam wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan dia, akan permalukan dia, walau fi wasti baitihi, biarpun di tengah rumahnya sendiri. Menjadi keluarganya tidak menghormati, suaminya tidak menghormati, tidak menghargai, istrinya tidak menghargai. Ini gara-gara dia suka ngomongin kejelekan orang. Jangan main-main. Karena itu meracuni hati orang lain. Anda bercerita kejelekan orang kepada istri Anda. Anda mungkin belum rusak-rusak amat, tapi istri Anda yang rentan, yang masih lemah, rusaknya parah. Allah. Rugi. Setelah Anda mendoakan, maka biasakan Anda tidak membicarakan kejelekan orang lain, tapi bahkan sebaliknya. Bicarakan kebaikan orang lain. Jadikan ini hidup Anda seperti itu. Kalau Anda melihat orang punya 10 poin dalam hidup, misalnya semua orang itu hidupnya dengan 10 poin di kehidupan. 10 poin, 10 hal. Kalau Anda menemukan 9 jelek, 1 baik, ya 1 doa aja yang diomongin, nggak usah yang 9. Misalnya ada tetangga kita, dia nggak sholat, dia mabuk, dia zina, dia judi, dia nempeleng istri, tapi dia pernah bantu masjid 1 tok, dermawan. Kalau kita lagi di masjid kemudian bicarakan tetangga, tetangga kita diundang, yang mana ya gitu, Masya Allah, itu dermawan, dia orang baik. Satu masjid dengar semuanya kan, hatinya mulai tertata. Benar. Sehingga waktu lewat rumahnya orang tersebut, senyum enggak kira-kira? Senyum aja, ini semua. Senang dia, akhirnya ke masjid juga, baik nanti pada akhirnya. Nggak judi, nggak zina. Coba so, itu apaan? Astagfirullah, katanya nyumbang, tapi ngomongin kejelekan tuh mukanya jadi jelek ya. Tapi orang akhirnya agak senang semua, lewat pada dia cemberut, tidak tertarik dia. Di saat dia tidak tertarik, nggak mau ke masjid, tambah jahat dong. Jangan bicarakan kejelekan. Membicarakan kejelekan itu termasuk memindah kejelekan. Jika ada video bicara tentang kejelekan seorang, Anda hapus. WA tentang kejelekan seorang, Anda hapus. Mendoakan, jangan bicarakan kejelekan siapapun, tidak ada perlunya. Saya pantang, nggak boleh saya bicarakan. Bahkan kalau kita harus membicarakan kejelekan seorang dalam irama untuk menyelesaikan permasalahan pun harus saya pilih kok. Permasalahannya apa sih? Kalau saya bicara kepada Habib Thohir sini sama Sidki, kira-kira bisa menyelesaikan masalah enggak? Kalau berdua ini enggak bisa menyelesaikan, enggak perlu saya ngomong. Cuman kadang kita terlalu ambisi, semua dikasih tahu enggak kamu, tahu enggak ini itu. Astagfirullahnya orang kurang ajar. Ibu-ibu, jaga perasaan orang, jaga harga diri orang, jangan permalukan orang, meskipun ibu tahu ada aib dalam dirinya. Ini penyakitnya ibu-ibu. Apa? Tukang gosip. Ini. Duduk-duduk begini, damai tapi gersang. Oh, coba lihat siapa duluan pulang, dia jadi ibu tahu. Jadi gini Pak Gubernur itu, dia duduk-duduk itu. Dia enggak cerita, tapi apa? Dia mulutnya enggak ngomong, tapi bibirnya dong. Memang fitrahnya. Apa begitu orang sini? Bukan cuma di sini. Orang Amerika juga tukang gosip perempuannya. Fitrahnya. Maka Nabi katakan, kalau perempuan mau selamat, jaga mulutnya, aman dia masuk surga. Cuma kan gampang sekali kita gosip. Lewat teman kita. Apa? Nggak serasi kudungnya sama roknya. Dia bilang iya, lipstiknya palsu.
Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Semua mau diurus. Iya kan? Ini penyakit kita, semua mau diurus. Ustadz aja dia gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Saya dengar tadi dilewat tadi, saya dengar. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Inilah penyakit ibu-ibu. Ibu, mau gampang masuk surga? Ketika Nabi Isra Mi'raj kan dibawa jalan-jalan masuk surga. Subhanallah, alhamdulillah, banyak perempuan dalam surga. Begitu Nabi dibawa lihat neraka. Nauzubillah min zalik, ya Allah ampuni hambamu, ya Allah ampuni umatku, ya Allah. Kenapa? Perempuan ternyata lebih banyak dalam neraka. Ditanya kenapa bisa begitu? Ada dua kelemahan perempuan. Satu, tidak mampu menjaga suaminya, tidak mampu mengurus suaminya, dan yang kedua tidak mampu menjaga lisannya. Jadi kalau ibu mampu menjaga lisan, aman. Itulah gunanya masker. Supaya ibu semua mau diurusin. Iya kan penyakit kita. Ustadz yang saya cerita ini kan benar. Memang begitu sifatnya Ustadz. Itulah benarnya namanya ghibah. Tidak boleh kita cerita kejelekan orang. Kalau dia salah yang ibu cerita namanya fitnah. Tidak ada jalan. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka berhenti cerita kejelekan orang. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ketika datang orang cerita, Bu katanya, na'udzubillah min zalik. Nuriyahum min ayatina. Tujuan dari Isra Mi'raj, Allah ingin memperlihatkan ayatina, ayat-ayat kami, bukan ayat-ayat cinta. Linuriyahu min ayatina, kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami. Ayat yang ditengok Nabi waktu Isra Mi'raj itu, nampaknya ada perempuan, tangannya kukunya dari besi, mencakar-cakar wajahnya. Itulah perempuan yang suka mengadu domba, menceritakan aib orang lain, ribah dan namimah. Ribah namimah itu jelek. Yang sampai buat nama anak ibu siapa? Yang pertama ribah, yang kedua namimah. Ribah menceritakan aib orang lain. Namimah berkelahi antara si B dengan si C gara-gara lidah si D mengadu domba mereka. Mengadu domba mereka, membuat mereka bertengkar, membuat mereka berkonflik. Tapi insya Allah ibu-ibu yang malam ini datang semuanya sudah bebas dari ribah dan namimah. Orang ribah dan namimah itu nanti keluar kukunya dari besi, lalu dicakar-cakarnya wajahnya. Kenapa mereka mencakar wajah mereka sendiri? Karena sebenarnya ketika ibu mengejek orang, mencaci maki orang, la talmizu anfusakum, jangan kau ejek orang lain. Karena sesungguhnya ketika memaki orang berarti memaki diri kita. Mengkafirkan orang berarti mengkafirkan diri kita. Ketika kita sedang mengejek orang, pakai bahasa Inggris lah, monkey, itu agak kecil. Kalau besar sedikit King Kong. Kalau agak seram orang hutan. Maka sesungguhnya kita sedang mengejek, mencakar, memaki diri kita sendiri. Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan cacatnya, kekurangan dirinya, sehingga dia tak sempat memikirkan cacat kekurangan orang lain. Alhamdulillah ibu-ibu yang hadir malam ini sibuk dengan pengajiannya, sibuk dengan kipasnya kepanasan, hingga tak sempat dia menengok orang lain. Si anu tuh, aku tak sempat lagi, aku aja pun panas sekali udah mau mati kurasa. Kalau gitu kita pulang aja, janganlah pulang, parkir pun payah juga, mobil kita terkunci, motor kita pun payah. Jadi udahlah kita gini aja sampai mati ini kita. Ibu-ibu sehat semua? Ibu jaga lidah. Puasa ibu melayang, Solat ibu menayang, sedekah ibu terbang. Janganlah tunjuk kiri kami puasa. Oke, kalau gitu kita ulang dari kanan. Solat ibu melayang, sedekah ibu terbang, laki ibu diambil orang. Mau? Amal kalian yang luar biasa. 9 bulan 10 hari kalian mengandung, melahirkan anak meregang nyawa. Mati syahid perempuan sedang melahirkan.
amal kalian sia-sia gara-gara menceritakan aib orang lah. Makanya disuruh puasa Rajab. Ini puasa Rajab nih, ini udah 14 Rajab ini. 45 hari lagi kita puasa Ramadan, puasa Rajab, puasa Syaban, puasa Ramadan. Tujuan apa? Menahan Bu, apa betul anak Syanu sudah 3 bulan hamil tak ada suaminya? Apa betul suami Syanu kawin lagi? Jangan bicara aib orang lain. Aku sedang puasa Rajab, aku sedang puasa Syaban, aku sedang puasa Ramadan. Kata Ustaz Somad tak ada pahalanya, puasa kita rusak. Diam. Jadi kapan kita bicara? Habis buka nanti kita sambung. Makanya tidak ada jalan lain untuk menahan lidah yang tak bertulang. Tidak ada cara lain kecuali banyak-banyak bersolawat. Banyak-banyak solawat.